Ini gila. Final Liga Champions paling sadis dalam sejarah. Inter Milan dibantai tanpa ampun. 5 gol tanpa balas. Dan yang bikin dunia sepak bola makin melongo, PSG akhirnya juara Eropa. Tanpa Mbappe. Ironi paling menyakitkan untuk sang mega bintang yang memilih hengkang ke Madrid demi trofi si kuping besar. Tapi justru mantan timnya yang meraih kejayaan. Selamat datang di malam yang akan tertulis abadi dalam sejarah. Dominasi total PSG di Munich. Di Allianz Arena, Munich, ribuan pasang mata dari seluruh dunia tertuju pada panggung megah final Liga Champions UEFA. Malam itu, sejarah sedang menunggu untuk ditulis. Tapi tak seorang pun menyangka, cerita yang tercipta akan sedahsyat ini. PSG, yang selama bertahun-tahun dicemooh karena cuma jago di atas kertas, akhirnya menjawab semua kritik dengan cara yang paling brutal. Di hadapan Inter Milan yang lebih berpengalaman, PSG justru tampil seperti raksasa yang tak bisa dihentikan. 5 gol, tanpa balas. Dominasi dari menit awal hingga akhir. Dan bukan dari Messi. Bukan dari Mbappe. Bukan dari Neymar. Tapi dari nama-nama muda yang dulu tak diperhitungkan. Doué, Kvaratskhelia, Dembele, Vitinha dan Joao Neves. Tak hanya menang, PSG juga mencetak rekor baru. Ini adalah skor terbesar sepanjang sejarah final Liga Champions. Ya, belum pernah ada tim yang menang dengan margin 5 gol di laga puncak kompetisi paling prestisius antar klub Eropa. Namun yang terjadi bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan sebuah pertunjukan dominasi mutlak. Paris Saint-Germain, PSG, menghancurkan Inter Milan dengan skor telak 5-0, menciptakan final paling timpang sepanjang sejarah kompetisi ini. Malam ini, Luis Enrique dan anak asuhnya menulis ulang sejarah dengan tinta emas. Dan malam itu, PSG tidak hanya mengangkat trofi UCL pertama mereka juga menyempurnakan misi musim ini, Q4 4 gelar dalam satu musim, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, dan kini Liga Champions. Sebuah musim yang akan dikenang sebagai musim revolusi di Paris. Sebuah malam yang akan dikenang selamanya oleh para pendukung Paris Saint-Germain. Bertempat di Allianz Arena, Munich, pada Minggu malam, 1 Mei 2025, PSG mencetak sejarah baru dalam sepak bola Eropa. Mereka menumbangkan Inter Milan dengan skor luar biasa, 5-0, dalam partai final UEFA Champions League 2024-2025. Kemenangan telak ini bukan hanya mengantar PSG meraih gelar Liga Champions pertama mereka, tapi juga menyempurnakan musim gemilang dengan meraih quadruple, Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France, dan Liga Champions. Lebih dari itu, kemenangan ini juga menciptakan banyak rekor dan fakta menarik, mulai dari skor final UCL terbesar sepanjang sejarah, hingga peran pelatih Luis Enrique yang mencatatkan namanya sejajar dengan Pep Guardiola. Sejak peluit pertama, PSG langsung mengambil kendali. Tekanan tinggi, umpan-umpan cepat, dan pergerakan antar lini yang dinamis membuat Inter terkurung di wilayah mereka sendiri. Bahkan duo striker Nerazzurri, Lautaro Martinez dan Marcus Thuram, nyaris tak menyentuh bola sepanjang babak pertama. PSG tampil seperti mesin, tak memberi ruang bagi lawan untuk bernapas. Gol pembuka datang di menit ke-12. Achraf Hakimi menusuk dari sisi kanan, bermain 1-2 dengan Doué dan berhasil menceploskan bola dengan tap-in ke gawang Sommer. 8 menit berselang, Désiré Doué menggandakan keunggulan. Menerima bola liar hasil crossing Dembele, pemain muda Prancis itu menghajar bola tanpa ampun. PSG 2, Inter 0. Inter mencoba merespons, tapi tak pernah benar-benar bisa keluar dari tekanan. Setiap percobaan bangun serangan dipatahkan oleh lini tengah PSG yang solid, dipimpin oleh Joao Neves dan Vitinha. Memasuki babak kedua, PSG tak mengendurkan tekanan. Menit ke-63, Doué mencetak gol keduanya. Menerima umpan 1-2 dari Vitinha, ia menusuk ke kotak penalti dan menaklukkan Sommer untuk ketiga kalinya. Keunggulan kian melebar di menit ke-73. Vicha Kvaratskhelia yang sepanjang pertandingan menebar ancaman dari sisi kiri, akhirnya mencatatkan namanya lewat tembakan melengkung yang memukau. Dan ketika pertandingan tinggal menyisakan 4 menit waktu normal, Mafulu, striker muda PSG, menutup pesta gol dengan tap-in mudah setelah menerima umpan tarik dari Dembele. PSG 5, Inter 0. Dan peluit akhir menjadi momen ledakan emosional. PSG bukan hanya juara, tapi juga mencetak sejarah. Kemenangan ini melengkapi musim luar biasa PSG. Klub ibu kota Prancis itu berhasil menyapu bersih 4 gelar, Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France,
dan Liga Champions. Tak hanya itu, pelatih mereka, Luis Enrique, turut mencatatkan sejarah pribadi. Ia menjadi pelatih kedua dalam sejarah sepak bola Eropa yang mampu meraih treble bersama dua klub berbeda, setelah Pep Guardiola. Enrique sebelumnya sukses membawa Barcelona meraih treble pada tahun 2015, dan kini mengukir prestasi serupa bersama PSG satu dekade kemudian. Luis Enrique menegaskan bahwa proyek jangka panjang PSG akhirnya berbuah hasil. Ini bukan kemenangan instan. Kami membangun tim dengan visi baru, memberi kesempatan kepada pemain muda, dan menjaga keseimbangan antara pengalaman dan gairah. Para pemain layak mendapatkan ini, ujarnya pasca pertandingan. Dengan kemenangan ini, PSG menjadi klub ke-24 yang berhasil mengangkat trofi Liga Champions sepanjang sejarah kompetisi. Setelah bertahun-tahun dihantui kegagalan di panggung Eropa meski diperkuat para bintang dunia seperti Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Lionel Messi, dan Kylian Mbappe, akhirnya klub ini bisa meraih momen puncaknya. Ironisnya, kejayaan ini datang justru setelah kepergian Mbappe. Pemain bintang Prancis itu meninggalkan PSG pada musim panas 2024 untuk bergabung dengan Real Madrid demi mewujudkan ambisi meraih Liga Champions. Namun nasib berkata lain. Madrid tersingkir di semifinal musim ini, sementara PSG yang dianggap melemah justru tampil solid dan menyapu bersih semua kompetisi yang diikuti. Sebuah ironi pahit bagi Mbappe. Lebih menarik lagi, musim lalu saat Mbappe masih berseragam PSG, justru Real Madrid yang keluar sebagai juara Liga Champions. Dua musim, dua klub, dua gelar, dan dua narasi yang saling berbalik arah. Perjalanan PSG di Liga Champions musim ini bisa dikatakan ajaib. Mereka hanya duduk di posisi ke-25 dalam fase Liga dan harus melalui jalur playoff untuk lolos ke 16 besar. Banyak pihak meragukan kemampuan mereka melangkah jauh. Tapi dari babak 16 besar, PSG terus menunjukkan performa konsisten dan meyakinkan. Mengalahkan klub-klub raksasa seperti Liverpool, PSG menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar beruntung, melainkan benar-benar layak juara. Strategi rotasi Luis Enrique dan kedalaman skuad muda mereka menjadi kunci penting. Final ini juga menyuguhkan kontras yang sangat mencolok antara dua tim dalam hal filosofi dan komposisi pemain. PSG menurunkan starting 11 dengan rata-rata usia 24,8 tahun, mewakili generasi baru yang cepat, dinamis, dan fleksibel. Sementara itu, Inter Milan datang dengan skuad berpengalaman dengan rata-rata usia 30,2 tahun, mengandalkan pengalaman dan kedewasaan bermain. Namun usia rupanya menjadi faktor pembeda. PSG tampil lebih bertenaga, lebih cepat, dan secara taktik mampu memanfaatkan kelemahan Inter yang lamban dalam transisi bertahan. Para pemain muda PSG bermain tanpa beban dan terlihat haus kemenangan. Trio lini depan mereka, Doué, Dembele, dan Kvaratskhelia, memberikan dimensi serangan yang bervariasi dan efektif. Padahal, beberapa musim sebelumnya, PSG memiliki trio impian Messi, Mbappe, Neymar yang justru gagal membawa mereka ke final Liga Champions. Ironi ini semakin menegaskan bahwa sepak bola tak hanya soal nama besar, tapi juga soal keseimbangan tim dan kerja kolektif. Allianz Arena tampaknya menjadi tempat spesial dalam sejarah Liga Champions. Setiap kali final digelar di sana, hampir selalu melahirkan juara baru. Dan kali ini, PSG lah yang menjadi anak baru yang meraih tahta tertinggi di panggung Eropa. Setelah bertahun-tahun memburu mimpi dan hanya berakhir sebagai finalis pada tahun 2020, kalah dari Bayern Munich, kini PSG membayar lunas semua kegagalan tersebut dengan cara yang sangat elegan, menang besar dan mengukir sejarah. Désiré Doué layak dinobatkan sebagai man of the match dalam final ini. Dua gol yang ia cetak bukan hanya menunjukkan insting mencetak gol yang tajam, tapi juga kematangan dalam membaca ruang dan memanfaatkan momentum. Ia menjadi simbol dari generasi emas baru PSG, bersama pemain muda lainnya seperti Mafulu, Zaire Emery, dan bek kiri wonderkid, Nuno Mendes. PSG kini tampaknya tengah memasuki era baru yang jauh dari ketergantungan terhadap bintang dunia berharga mahal, dan lebih mengandalkan sistem permainan dan pengembangan talenta. Jika tren ini berlanjut, PSG bukan tidak mungkin menjadi kekuatan dominan Eropa di tahun-tahun mendatang. Musim 2024-2025 ini akan dikenang sebagai musim kebangkitan PSG. Kemenangan 5-0 atas Inter di final bukan hanya tentang satu malam gemilang, tetapi tentang proses panjang, keberanian untuk berubah, dan semangat kolektif. Luis Enrique sukses menciptakan tim dengan mental baja, gaya bermain modern, dan kedalaman skuad yang seimbang. PSG kini bukan lagi sekadar klub yang dikenal karena uang dan bintang,
melainkan simbol baru keberhasilan dalam membangun proyek jangka panjang di sepak bola modern. Sementara bagi Inter Milan, kekalahan ini jadi pelajaran pahit bahwa regenerasi dan adaptasi terhadap dinamika sepak bola masa kini adalah kebutuhan mutlak. Dan bagi dunia, final ini memberi satu pesan yang sangat jelas. Era baru sepak bola Eropa telah dimulai, dan Paris Saint-Germain adalah pemimpinnya. PSG akhirnya pecah telur di Eropa, dan mereka melakukannya dengan cara yang tak masuk akal. 5 gol di final, tanpa Messi, tanpa Neymar, bahkan tanpa Mbappe. Tapi justru inilah PSG yang paling mematikan. Kalau kamu fans Inter, sabar ya. Dan buat fans PSG, tulis di kolom komentar, kami Raja Eropa. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah gila lainnya dari dunia sepak bola.